Selamat bertemu kembali sahabat petani tua. Hari ini setelah sekian lama tidak mengupdate kondisi kebun, saya hari ini akan mengupdate bulan Mei, akhir bulan Mei tanggal 30 tahun 2025. Masih banyak hujan. Kemarin alpukat sampai dengan bulan Maret masih berbuah dan sudah dipanen. Sekarang di bulan Mei sudah kami laporkan kembali, sudah banyak yang mulai berbunga. Nah, ini pamling. Mudah-mudahan nanti tidak mengalami kerontokan seperti musim yang lalu. Ini kondisinya, semak-semaknya cukup padat setelah kemarin potong. Nah, ini kembali padat, jadi masih banyak PR-nya. Nah, ini musim yang lalu lebat sekali, cuman banyak rontoknya seperti yang sudah kami laporkan. Sekarang kalau dilihat daun-daun sudah menua dan di ujung pucuk sudah membulat, sepertinya akan tumbuh menjadi bunga seperti ini. Nah, ini beberapa jenis pamling. Nah, seperti ini akan tumbuh menjadi bunga, insya Allah. Nanti kita update perkembangannya. Ini adalah jenis, bukan jenis, alpukat yang belum pernah berbunga. Setelah memasuki tahun kelima, ini sekarang mulai berbunga, mulai menunjukkan kemesraannya, mulai mengabdi kepada pemiliknya, insya Allah. Jadi kita harus merawatnya terus, tidak boleh berputus asa. Treatmentnya hanya dengan pupuk kandang, kemudian NPK Mutiara 16 disemprot dengan perangsang bunga ganda silbe ataupun menggunakan MKP. Ini juga belum pernah berbunga sebelumnya. Nah, ini mulai berbunga, sudah mulai terlihat. Nah, ini pamelingnya sudah mulai pada terlihat semua. Nah, ini perlakuannya, sebagian saya pruning karena terlalu padat seperti yang di ujung sana, kemudian saya pruning sehingga lebih memberikan ruang untuk tumbuh. Yang lainnya sudah mulai terlihat bunga-bunganya. Nah, ini belum terlihat, masih banyak tunas-tunas baru yang muncul. Nah, ini harusnya dilakukan pruning karena akhirnya pertumbuhan fokus pada daun muda sehingga yang tua tidak berbunga. Jadi mungkin ini akan dilakukan pruning, pemotesan. Ini terlalu panjang biar nutrisinya fokus untuk pembungaan. Kalau ini masih pada pertumbuhan vegetatifnya. Ini semua jenis pamling. Ini belum terlihat juga, belum terlihat bunganya. Kalau ini sudah musim yang lalu juga sudah berbunga, berbuah. Nah, sekarang juga sudah mulai. Insya Allah nanti sebentar lagi akan tumbuh bunga. Nah, ini sudah sebagian sudah tumbuh bunga. Mudah-mudahan karena masih banyak hujan, mudah-mudahan tidak rontok. Ini juga demikian, sudah mulai pucuk-pucuk tuanya sudah menua dan terlihat bakal bunga akan tumbuh. Nah, seperti ini.
akan muncul. Ini juga belum pernah berbuah, pameling semua. Ini kita bisa bedakan pohonnya besar tapi daunnya kecil-kecil, mungkin karena nutrisi kurang, karena ini jarang memang di pupuk kandang. Kalau ini lebih daun lebih berwarna gelap, sering dipupuk, nutrisinya lebih banyak. Nah ini bunganya luar biasa banyak. Ini jenis pameling, dan ini belum pernah musim kemarau kemarin hampir saja mati. Kita lakukan perawatan, biasanya pangkalnya itu saya bersihkan, kemudian saya gali, saya biarkan, kemudian biasanya dikocor dengan fungisida ataupun dicampur dengan pestisida. Biasanya juga ada ulat-ulatnya atau cacing atau uret. Nah ini bakal bunga sudah kelihatan, jadi cukup lebat bunganya. Ini Markus yang lebat sudah sepertinya juga akan tumbuh, muncul bunga-bunga, akan terjadi pembungaan juga. Nah seperti ini, insya Allah nih nggak berapa lama lagi akan tumbuh bunga, akan muncul bunganya. Perlakuannya sama, juga dikasih pupuk kandang, dan ini habis digali untuk dikasih NPK, tapi sebelumnya sudah dikasih pupuk kandang. Ini bunganya daunnya sudah menua. Nah ini jenis Markus juga yang pertumbuhannya kurang bagus. Dari dulu masih tetap seperti ini dan belum pernah berbuah. Pertumbuhannya terus bertambah, tapi daunnya tidak pernah bagus, tidak pernah berbunga, tidak terlihat akan menjadi ada bakal-bakal bunga. Ini aligator luar biasa, bunganya lebat. Musim lalu juga berbunga. Musim lalu berbunga 2 kali, berbuah 2 kali. Ini jangka waktu kurang lebih 3 bulan setelah panen sudah berbunga lagi. Begitu juga itu sudah menjadi putik yang di atas. Sudah banyak yang berbuah putik. Nah, ini aligator luar biasa. Ini baru juga dipanen. Nah ini sudah mulai terlihat, ini aligator. Oh sudah mulai banyak lalat, berarti harus sudah minta disemprot. Kalau tidak nanti buahnya akan rusak. Itu sudah menghijau. Nah, luar biasa aligator. Ini juga aligator luar biasa, cepat sekali. Genjah, habis berbuah tidak berapa lama berbuah lagi. Jadi di tahun ini kalau ini berbuah lagi bisa 2 kali berarti berbuahnya. Tahun lalu juga berbuah. Nah ini juga aligator, habis berbuah juga cukup lebat. Ini sekarang kembali lebat. Nah ini bakal bunga sudah mulai kelihatan. Ini akan lebat juga insya Allah. Ini juga yang tidak diketahui jenisnya. Sampai sekarang belum pernah berbunga, tapi pertumbuhannya mulai baik. Kalau dulu musim kemarau selalu merana, nah sekarang lebih baik. Mudah-mudahan mulai menunjukkan atau dharma baktinya dengan mengeluarkan bunga. Ini belum terlihat. Ini berbunga tahun lalu juga, musim lalu juga berbuah lebat. Ini juga mulai tanda-tanda mengeluarkan bunga dan sudah mengeluarkan bunga. Ini. Nah ini yang sudah berusia
sama sebetulnya 5 tahun tapi gagal terus. Pertumbuhannya sekarang bagus tapi ya masih segini, usianya sudah 5 tahun. Jadi memang dalam satu kebun sama-sama menanamnya di tanah yang sama, tapi responnya bisa beda-beda. Perlakuannya boleh dibilang hampir sama. Bahkan yang gersang itu, yang tumbuh tidak subur itu perlakuannya jauh lebih baik daripada yang lain mungkin, karena diperlukan perhatian khusus. Demikian teman-teman, untuk sementara saya laporkan perkembangan alpukat saya. Nah, ini rencana yang akan dilakukan adalah membersihkan semua rumput dengan mesin potong. Saya sekarang tidak lagi menggunakan mesin potong yang menggunakan mesin tapi yang sudah elektrik. Nah, ini mudah-mudahan ini juga akan berbunga. Naga-naganya sepertinya akan berbunga. Ini juga aligator, terganggu pertumbuhannya selama 2 atau 3 tahun. Berbeda sekali dengan yang di sampingnya. Kalau ini rencananya sangat rapat. Ini sebetulnya karena yang di kiri kanan pertumbuhannya tidak baik. Kemudian saya tanam di sampingnya Miki. Nanti sebetulnya antisipasi apabila yang di kiri kanan mati, maka ini penggantinya. Nah, seperti ini. Ini jenis Miki juga. Pertumbuhannya bagus. Miki di sini bagus sekali. Nanti saya lihatkan. Nah, ini jenis Miki berbunga lagi. Ini musim yang lalu 2 kali berbuahnya. Setelah ada yang dipanen, kemudian langsung berbunga lagi. Nah, ini sekarang juga begini. Ini juga di sampingnya tahun lalu juga, musim lalu juga sudah berbuah nih. Mudah-mudahan lebat. Jadi Miki rasanya sangat enak, lebih tahan terhadap hama sepertinya. Ini kemarin lebat buahnya, tapi kemudian karena banyak hujan tumbuh tunas-tunas baru. Banyak yang gugur juga bunganya. Mudah-mudahan ini cuacanya lebih kondusif nanti. Ya begitulah pertanian, naik turunnya. Banyak sekali variabel-variabel yang menentukan keberhasilan. Nah, ini hampir dibilang bunga semua. Mudah-mudahan bisa berbuah. Nah, ya sudah mulai banyak lebah. Nah, ini yang agak membingungkan saya, karena di beberapa konten YouTube yang kayaknya pakar-pakar, kondisi berbunga juga seperti ini tetap disemprot dengan MKP agar ataupun Gandasil B agar tetap kuat bunganya, tidak rontok. Juga dengan insektisidanya tentunya, dan fungisida. Tapi ada juga yang mengatakan tidak boleh, karena nanti beresiko terhadap. Nah, ini kelihatan sudah mulai tumbuh funginya putih-putih. Apakah kutu kebul atau mungkin itu jamur. Ya, teman-teman yang paham tolong komen, apakah harus saya semprot pada saat berbunga ini atau saya biarkan saja sampai nanti keluar putik baru saya semprot. Terima kasih. Tolong doakan agar alpukatnya makin berbakti, bisa berbuah dengan baik, harganya baik. Ini lumayan kalau misalnya ada 20 pohon yang berbuah, satu pohon 1 kintal, berarti tinggal dikalikan aja harganya berapa. Kita tunggu nanti, semoga rezeki mendekati petani tua. Terima kasih.